nafsu itu jumlahnya 10. Allah menciptakan akal 10 jumlahnya. Allah juga menciptakan nafsu 10 jumlahnya. Yang 10 tadi akal, yang 9 tadi diberikan kepada kaum laki-laki, yang 1 diberikan kepada kaum wanita. Jadi Adam itu menerima 9 akal, Siti Hawa itu hanya menerima 1 akalnya. Sehingga mohon maaf itu yang laki-laki ini banyak akalnya itu. Akal buaya, akal bulus, akal macam-macam. Karena kan 9 jumlahnya. Iya. Apalagi banyak akalnya. Ya, biasanya karena banyak akalnya mudah melupakan. Mudah melupakan itu. Tapi kalau yang wanita yang punya 1 akal tadi sulit untuk move on. Itu sulit untuk move on. Kalau sudah punya pilihan, itu karena memang sudah kodratnya. Maka apabila manusia belum menikah, belum sempurna akalnya, belum sempurna karena belum 10 tadi. Kalau sudah menikah sudah digabungkan akalnya yang 9 dan 1 ini sehingga sempurna. Allah menciptakan akal jumlahnya 10. Sehingga kalau sudah menikah itu, sudah hidup berumah tangga itu tampak akan sakinah, mawadah, rahmah, tambah 1 lagi barokah, sama rabai. Jadi akan merasa tenang, sakinah tenang, merasa penuh dengan cinta dan kasih sayang dan mendapatkan barokah, kebaikan-kebaikan yang selalu bertambah. Itu kalau sudah, karena apa? Akalnya sudah sempurna. Biasanya kalau masih sendiri tertutup, introvert gitu. Kalau ekstrovert, orang itu jarang ke rumah, jarang di rumah itu. Kalau ekstrovert itu keluar terus, di rumah itu nggak tenang itu. Itu kalau ekstrovert. Tapi kalau introvert di rumah terus mau keluar itu nggak bisa. Tapi coba kalau sudah menikah, wah, jadi sempurna itu. Bisa 10 itu bisa dipakai kaum wanita, bisa dipakai kaum pria. Tapi mohon maaf itu kadang ada sekali istilahnya itu wanita adalah manusia terkuat di dunia. Karena kalau sudah menikah, kalau belum menikah ya masih lemah wanita itu. Tapi kalau sudah menikah, wah, suaminya itu harus punya akal, karena akalnya 9 tadi harus pandai-pandai. Pura-pura mengalah tapi bisa mengalahkan itu. Nah itu taktik namanya. Itu karena banyak akalnya itu ya. Nah itu baru akal itu. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan nafsu. Jumlahnya juga 10. Tapi kebalikan. Yang nafsu yang 10 tadi, yang 9 diberikan pada kaum Hawa. Kaum wanita ini, nafsunya banyak ini kaum Hawa ini. Masya Allah, banyak sekali itu. Dari hidung aja jadi nafsu itu. Dari mata, dari bibir, dari apa saja itu benar nafsu itu. Itu karena banyak nafsunya. Tapi laki-laki hanya 1. Laki-laki hanya 1. Makanya dinamakan jimat. Barang siji dimat-mat. Itu kalau apabila belum menikah, maka nafsu itu masih goyang. Masih goncang. Tapi kalau sudah menikah akan mengalami ketenangan. Bisa diatur nafsunya. Makanya menikah itu adalah sunatullah. Menikah adalah sunatullah. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi, maka bukan jadi golongan Nabi. Ini hanya nasihat saja dan supaya mudah-mudahan bapak, ibu, adik-adik yang masih suka menyendiri lebih baik segera berdua. Ayo segera membina rumah tangga. Maka tujuan pernikahan itu kan sakinah, mawaddah, warahmah, berbarokah. Ada 4. Itu mudah-mudahan akan menjadi kesempurnaan. Dalam hal ini saya akan membacakan salah satu ayat Al-Quran tentang keindahan dunia. Tentang keindahan dunia. Sehingga manusia itu selalu mencari. Padahal Allah juga mengingatkan tidak semua keindahan dunia itu bisa membuat kita senang. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa tergelincir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuzzina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati
wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surat Ali Imran ayat 14. Ini mudah-mudahan bisa merasuk di dalam sanubari kita dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari ayat ini. Zuzinalitasi dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Dalam pandangan kita ini terasa indah. Apa saja yang menjadi indah? Yang pertama adalah, kalau di sini Anissa ini bagi kaum pria, ya, wanita. Kalau kaum wanita ya pria, malah lawan jenis. Ya. Maka dimaknani ini lawan jenis itu sesuatu yang menyenangkan bagi yang belum menikah. Apa? Menikah. Oh, mau. Ini mau pamit ya. Kan memberikan cerita bagi kunjuk akan atas. Iya. Mencintai lawan jenis itu kodrat. Manusia yang normal, manusia yang sehat jasmani dan rohani sudah barang tentu apabila sudah mencapai usia puber itu akan menyukai lawan jenis. Maka masa puber ini kalau dalam agama itu dikategorikan orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu sudah terkena kewajiban beribadah. Nah ini artinya orang yang mukallaf. Kalau anak laki-laki sekitar umur 13, anak perempuan ya 10, 11 itu ditandai dengan datang bulan, itu sudah mukallaf itu. Karena datang bulan itu berarti tanda sudah dia mulai menyukai lawan jenis. Kalau sekarang anak-anak TK, anak-anak SD hanya cinta-cintaan itu hanya aja ngetren aja, tapi belum sampai ke hati gitu. Belum sampai ke hati, hanya karena melihat suatu pemandangan apa dan sebagainya, itu terbayang-bayang. Tapi yang sebenarnya itu kalau sudah mukallaf itu sudah mulai mencintai lawan jenis. Bagi laki-laki mencintai wanita, bagi wanita mencintai laki-laki. Sehingga nanti setelah itu bagaimana supaya bisa hidup bersama. Setelah saling mencintai, maka kemudian diadakanlah ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Ciri-ciri ta'aruf supaya saling mengenal, ya ta'aruf tadi itu saling mengenal. Yang pertama ya tahabun, suka. Tahabun, hubbun itu artinya suka, cinta itu. Jadi pertama tertarik dulu. Kadang seseorang itu tertarik dengan lawan jenis itu bermacam-macam. Ada yang tertarik dengan hidungnya, ada yang tertarik dengan senyumnya, ada yang tertarik dengan rambutnya, ada yang tertarik dengan macam-macam. Antara satu dengan lain berbeda. Saya mencintai istri saya itu mungkin lain dengan bapak mencintai istrinya. Pandangan pertama mungkin lewat cara yang lain ya. Karena memang kalau sudah terjadi tahabun, nah itu akhirnya kemudian langsung ta'aruf tadi terjadi mengenal ya. Jadi saling mencintai. Setelah tahabun kemudian apa yang dilakukan adalah ta'awun, saling menolong. Tumbuh rasa saling menolong. Kalau misalnya ada kesulitan, dengan semangat akan berusaha untuk menolong. Jadi ta'awun, saling menolong ini akhirnya terjadilah ta'aruf, saling mengenal antara pria dan wanita. Maka di sini sudah Allah yang sudah mentakdirkan bahwa manusia itu harus mencintai lawan jenis. Di sini cinta terhadap awalnya berupa perempuan-perempuan atau lawan jenis. Nah, setelah itu apa? Setelah minsa wal banin, akhirnya hidup berumah tangga. Setelah hidup berumah tangga, yang dicari adalah punya putra, punya momongan. Maka suami dan istri, pasangan rumah tangga apabila sudah mempunyai putra itu kebahagiaannya akan berlipat. Kebahagiaannya mencintai
tadi istri mencintai suami plus mencintai anaknya. Jadi tambah cinta itu tidak bisa diukur. Kalau dulu saya pernah mengatakan sama Pak Edi, mana Pak Edi? Ya 2% itu ya, pasti kan 2%. Tidak ada itu cinta persen-persenan itu. Jadi cinta itu ya mutlak, pemberian dari Allah. Sudah setelah punya putra, cinta suami istri tadi semakin bertambah. Tapi nanti kalau sudah umurnya, namanya aja cinta itu tidak langgeng, mohon maaf ya, cinta itu tidak abadi. Cinta itu tidak abadi. Jadi cinta pun sama dengan usia kita. Semakin tua, maka semakin lama cinta suami istri tadi luntur ke anak. Jadi akhirnya lebih mencintai anak daripada suami istri tadi, karena sudah punya anak, boleh punya anak 1, punya anak 2, punya 3 dan seterusnya, itu sudah mulai berkurang. Kalau tadinya itu yang dipanggil sayang-sayang, sekarang sudah lain gitu. Kadang jatuh aja mungkin orang ngerti pripatino dia. Tapi kalau dulu masih belum punya anak, wah ditulungi, dilus-lus, dipijeti, digendong dan sebagainya. Itu sayang itu. Karena kalau sudah punya anak, inilah kodrat Allah setelah mencintai samanya, akhirnya turun ke anak. Wal banin wal qanatiril muqantarati, harta benda yang banyak dari jenis emas dan perak. Itu kalau di Arab itu emas dan perak itu kalau dulu itu menjadi, kalau di Indonesia ini uang ya. Jadi apa itu namanya itu? Yang jadi pedoman dalam kehidupan itu kalau di Indonesia uang itu. Tapi kalau di Arab tidak. Kalau di Arab pada zaman dulu tuh emas dan perak yang jadi ya dinar, yang jadi untuk apa-apa untuk belanja itu kalau sudah bawa koin itu ya apa emas dan perak itu yang berlaku. Makanya itu yang dicari oleh orang tadi. Setelah berkeluarga, kemudian punya anak, kemudian yang dicari adalah bagaimana supaya bisa mencari pekerjaan yang baik, mencari harta yang banyak dengan berbagai cara. Antara satu dengan yang lain Allah memberikan jalan yang berbeda. Mungkin diantara bapak-bapak, ibu-ibu sama seprofesi sebagai guru, tapi masalah rezeki jelas akan berbeda. Antara satu dengan yang lain itu akan berbeda, karena Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang rezekinya itu sama, tidak ada. Antara satu dengan yang lain rezekinya pasti tidak sama, karena Allah Maha Kuasa. Termasuk apa namanya ini? Cap jempol. 10 orang 10 perbedaan, 100 orang 100 perbedaan, 1000 orang 1000 perbedaan. Wah, kuasanya Allah itu. Dan tidak sama antara satu dengan ya, termasuk juga masalah rezeki. Maka kita punya tuntunan bagaimana supaya kita bisa bersyukur atas rezeki yang diterima oleh kita dari Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum fahuwa ajdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kamu. Jangan kau melihat orang yang lebih tinggi, yang lebih sukses dari kamu. Dengan demikian kamu akan dapat lebih mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Jangan sekali-kali malah membandingkan dengan orang yang lebih sukses. Wah, aku hanya sekian, dia sekian. Itu larangan itu. Dilarang itu, termasuk orang-orang yang kafartum itu. Apa itu dalam Al-Quran surah Ibrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmat, niscaya akan ditambah nikmatnya kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, tidak mau mensyukuri nikmat, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Siksa Allah sangat pedih. Artinya apa? Orang yang tidak mau bersyukur maka akan mendapatkan siksa dari Allah. Itu tadi, maka tuntunan Rasulullah, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu, sehingga apa? Yang di hadapan kamu itu kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan rezeki sekian kepadaku. Jangan melihat yang lebih tinggi sehingga aduh aku hanya ini, kata-kata aduh aku hanya ini sudah kufur nikmat ini. Orang-orang yang kufur nikmat ini kita harus hati-hati di dalam kita menerima rezeki apapun dari Allah SWT. Ucapan pertama,
alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tidak usah melihat kepada orang lain, tapi boleh melihat kepada orang yang lebih rendah. Contoh misalnya, ada seorang petani yang panen sama-sama 1,5 hektar sebagian, yang satu laku dijual padinya laku 3 juta, yang satu dijual laku 2,5 juta. Nah, yang 3 juta ini melihat tapi tidak usah mengejek, tidak boleh mengejek, dilarang, tapi cukup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula yang 2,5 tidak usah melihat yang 3 juta. 2,5 itu lihat, syukuri aja, alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Jadi tidak boleh kita itu melihat, membandingkan, sehingga apa? Akan mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan tenang, kita akan sehat rohani kita apabila kita selalu mensyukuri apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nggak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu kebanyakan manusia itu seperti itu. Bukan orang Islam itu, mudah-mudahan itu ya seperti itu. Kalau punya HP, langsung dibandingkan, punyamu harganya berapa? Punyaku harganya 5 juta, punyaku 7 juta, wah, gue 5 juta, itu sudah tidak bersyukur seperti itu. Ya udah, nggak usah dibanding-bandingkan. Kita dapat apa saja, kita syukuri. Karena rezeki itu kadang datang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita yakin dengan ayat itu, insya Allah kita akan bahagia. Gak usah kita melihat pada orang yang lebih sukses, tapi lihatlah orang yang lebih rendah. Untuk apa? Agar kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Gak usah kita melihat yang lain. Itu tadi harta benda yang banyak. Lanjut. Lu malah hilang. Ya. Wal khailil musawamah. Wal khailil musawamah di sini terjemahannya adalah kuda pilihan, tapi maknanya adalah kendaraan. Seseorang pasti kalau sudah punya kendaraan itu suatu kebahagiaan, tapi sebenarnya bukan bahagia, itu senang. Lain ya, bahagia dengan senang itu lain ya. Kalau bahagia itu ada unsur kita bersyukur pada Allah dan lama. Tapi kalau senang itu paling hanya beberapa saat. Kita punya motor baru senang, seminggu masuk bengkel sudah susah lagi. Ya. Senangnya itu hanya sementara itu. Tapi kalau bahagia itu tadi kita hidup berumah tangga itu terus saja. Saya itu membina rumah tangga dengan istri saya itu sudah 33 tahun ini, 33 tahun. Tapi nampaknya saya itu sama istri saya masih seperti pacaran, masih pacaran ya, masih sama itu. Itulah bahagia seperti itu, tertawa dia karena oh iya, ya. Jadi mungkin mudah-mudahan seperti itu. Ya. Ibu-ibu juga demikian sama bapaknya itu, jangan terus merasa oh tua udah, tapi tetap aja jadikan kebahagiaan, karena ini apa? Anugerah dari Allah saling mencintai antara dua makhluk Allah. Nabi Adam dengan Siti Hawa itu, bayangkan 100 tahun berpisah itu, 100 tahun berpisah itu, tapi cinta itu tidak luntur sama sekali. Makanya di dalam pernikahan itu ada doa, Allahumma alif bainahuma kama alaftara Adam wa Hawa. 1. Wa alif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Sarah. 2. Wa alif bainahuma kama Yusuf wa Zulaiha. 3. Alif bainahuma kama Muhammad wa Khadijatul Kubra. 4. Wa alif bainahuma kama Ali karamahu wajhalahu wa Fatimatul Az-Zahra. Ada 5 itu. Wanita yang menjadi tolok ukur kehidupan berumah tangga Nabi Adam dan Siti Hawa. Orang yang kuat cintanya, tidak bergeming walaupun ditinggal selama 100 tahun itu. Tetap cintanya tetap utuh. Kalau Ibrahim dengan Siti Sarah itu juga sama, mempertahankan cintanya. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah selama 80 tahun supaya punya anak.
belum dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Siti Sarah itu karena kasihan melihat suaminya sedih tidak punya anak, dia menganjurkan, wahai suamiku, kamu menikah lagi. Ada tidak kira-kira wanita menyuruh suaminya menikah lagi? Rano, ini Siti Sarah ini harus dicontoh ini. Karena apa? Nabi Ibrahim ingin punya keturunan. Robbi habli minas sholihin. Setiap saat itu dibaca selama 80 tahun. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Atas anjuran Siti Sarah, Ibrahim menikahi Siti Hajar. Siti Hajar itu pembantunya, pembantu dari Siti Sarah. Pemberian Raja Mesir pada waktu Siti Sarah dan Ibrahim berangkat ke Mesir, itu diberi hadiah seorang wanita namanya Siti Hajar supaya untuk membantu. Siti Sarah pikirannya kalau dengan Siti Hajar kan jelek itu, jadi nanti Ibrahim tidak terlalu berkurang cintanya padaku ya, kan? Tapi ternyata setelah menikahi Siti Hajar hamil, kemudian punya anak. Siti Sarah cemberut. Dalam riwayat kan Siti Sarah itu cemberut. Nabi Ibrahim paham. Nabi Ibrahim paham, takut nanti cintanya dengan Siti Sarah berkurang. Akhirnya apa? Siti Hajar dan Ismail dibawa ke Mekah, ditinggal di situ. Pada waktu itu belum ada namanya Mekah, itu belum ada. Belum ada, hanya sebuah lembah saja. Hanya sebuah lembah, belum ada namanya. Ditaruh di situ, Siti Hajar dan Ismail ditinggal pergi. Ketika Ibrahim mau pergi ke Kanaan menemui istrinya, ditanya oleh istrinya tadi, wahai suamiku, kau meninggalkan aku dan anakmu di sini karena perintah Allah atau karena istrimu? Nah, ditanya seperti itu oleh Siti Hajar. Apa jawab Ibrahim? Ini perintah Allah. Mantap Nabi Ibrahim jawab, kalau ini perintah Allah, saya rela. Akhirnya Siti Hajar dengan Ismail hidup di Mekah dengan kisah yang lika-liku, termasuk mencari air dari Sofa dan Marwah tadi, akhirnya dipakai untuk ibadah haji. Makanya lembah itu orang-orang sana menyebutnya jadi lembah wanita menangis. Jadi bahasa Arabnya Mekah itu artinya lembah wanita menangis itu tadi. Siti Hajar tadi menangis mencari air karena air susunya sudah tidak keluar lagi. Tapi Allah yang menjaga berdua. Akhirnya apa? Muncullah sumur Zam-Zam. Sampai besok hari kiamat airnya tidak akan habis. Padahal setiap musim haji itu berapa ribu galon dikeluarkan air itu dari sumur. Tapi semakin diambil, air itu kembali lagi seperti semula. Jadi berapa pun diambil, kembali seperti semula. Demikian pula kalau tidak diambil, itulah gambar rezeki manusia itu seperti sumur Zam-Zam. Semakin kita banyak bersedekah, rezeki itu akan kembali dengan cepat. Maka perbanyaklah bersedekah. Termasuk sedekah itu tidak hanya berupa barang atau harta, moral. Nah, saya bicara seperti ini, saya bersedekah. Ilmu yang saya miliki saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau mau dipakai, alhamdulillah. Nggak dipakai, saya tidak berkurang ilmu saya itu. Inilah seperti itu. Jadilah manusia itu seperti sumur Zam-Zam. Banyak bersedekah, banyak diambil dari kita, tapi Allah segera cepat mengembalikannya. Ada salah satu sedekah yang paling utama, dan itu jarang ibu-ibu atau bapak mungkin melakukannya, yaitu apa? Infak subuh. Infak subuh itu adalah sedekah yang paling utama. Sebab apa? Sholat subuh adalah satu-satunya sholat yang disaksikan oleh malaikat. Innal Qur'anal fajri kana mashuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, ketika kita bersedekah pada waktu subuh, didoakan oleh malaikat, ya Allah segerakan gantinya, ya Allah segerakan gantinya. Itu doanya Nabi. Sehingga apa? Kalau kita mengkaji Al-Quran, ini sudah jam berapa ya? Ya, 5 menit lagi. Kalau kita mengkaji Al-Quran, mafalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah jalan Allah itu, kalau kita bersedekah 1000 itu akan dibalas oleh Allah 700.000. Infak kita 2000 atau